Allah sendiri mengatakan bahwa antara mati dan hidup itu adalah dua hal yang seperti mata uang dibolak-balik ya sama. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mati dikeluarkan dari hidup dikeluarkan dari mati. Jadi kayak sesar dulu, dibolak-balik tekong, endi jaba endi jero pada baik ini, diwalik ya jerone kieu, diwalik banyak ya jerone pun pada baik bolak-balik. Hidup itu seperti itu. Jadi mati dan hidup itu wujudnya wujud hakiki atau wujud nisbi. Wujud hakiki itu amben. Kalau wujud nisbi namanya longan, kolongnya tidak ada. Adanya kolong karena adanya amben. Tapi mati dan hidup Allah mengatakan begitu. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jadi hidup mati itu ada sesuatu yang ada, bukan tidak ada. Kematian dan kehidupan kedua-duanya saja. Seperti Allah mengatakan bahwa mati dicipta itu dari tidak ada menjadi ada. Makanya dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencipta kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang amalnya paling baik, diuji. Jadi hidup dicipta, mati pun dicipta. Berarti hidup adalah ada dan mati adalah ada. Ini filsafat kehidupan memang seperti itu. Sekalipun almarhum Kang Usman hidup ketika kita temui, di rumahnya ada mimpin majelis taklim wa mimma. Nah sekarang bisa ditemui nggak? Dalam bahasa kita sehari-hari, makanya bukan mati, tetapi telah kembali. Kalau kembali itu berarti masih ada nggak? Masih ada. Kemana kembalinya? Ke tempat asalnya. Makanya kita ketika mendengar berita kematian yang disebut dengan musibah, wa idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti statusnya ada, cuman kembali, hanya beda tempat, sudah pindah tempatnya. Yang sekarang kita tidak bisa mengetahuinya di mana adanya. Yaitu kembalinya kepada Allah juga, memang asal dari situ. Makanya jawaban kita kalau mendengar orang mati itu bukan warakadala, tapi bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya inna, sesungguhnya kami ini, lillahi adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ini, ilaihi, kepada Allah, raji'una, pulang semua. Kita ini asalnya dari Allah dan kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Berarti ada. Jadi Mas Osman udah pulang gitu. Cuman di sini bilangnya apa? Sudah mati. Sebetulnya sudah pulang gitu. Jadi artinya itulah pengertian kembali pada Allah yang dalam bahasanya kita sudah mati. Kemudian juga kita maknai lagi bahwa kematian ini sebetulnya masa berlakunya sudah selesai, sudah ditunai, sudah dibayar lunas. Jadi artinya semua amal perbuatan almarhum Kang Usman ini oleh Allah sudah dilunasi. Makanya tawaffahumul mautu, ya, telah dilunasi. Makanya wafat itu artinya dilunasi. Kalau punya utang itu, saya punya utang apa guru lili 1 juta, begitu dilunasi berarti sudah tawaffahu al-mablagh al-mali, sudah dibayar dengan sejumlah uang itu lunas. Berarti hari ini Kang Usman almarhum itu sudah lunas. Nah itu kemudian di sisi yang lain lagi, kembali lagi bahwa
kematian itu sesungguhnya adalah sudah masa berlakunya selesai. Kita punya KTP kan? Punya SIM kan? Ada masa berlakunya enggak? Nah, biasanya sekarang tuh SIM itu disesuaikan dengan tanggal lahir biasanya supaya lebih mudah mengingatnya. Jadi kalau saya KTP itu tanggal 2 bulan 2 setiap 5 tahun ganti. Tapi sekarang mah KTP saya sudah seumur hidup karena usia saya sudah 73 tahun. Ya, alhamdulillah sudah lama satu, tapi nggak pulang-pulang juga. Artinya status saya ini sebagai residivis. Belum boleh pulang. Artinya bahwa Kang Usman sudah lulus, sudah selesai, sudah boleh pulang. Saya belum lunas, sehingga belum boleh pulang. Belum diwafatkan oleh Allah karena saya belum lunas gitu. Masih, dan sampai sekarang ya belum turun remisinya tuh. Ya, remisi itu pengurangan hukuman gitu. Jadi saya ini termasuk orang-orang yang lagi dihukum sama Allah, nggak boleh pulang. Nah, itu makanya ketika habis masa berlaku itulah yang disebut dengan ajal. Kalau sudah ajalnya datang, maka setelah itu disebutnya dengan expire, yaitu kadalu warfa, sudah tidak berlaku lagi. Makanya masa expire itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa dikurangi, sudah ditetapkan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diundurkan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Ya sudah, matinya ya minggu yang kemarin jam 9 ya malam. Kurang lebih 9.50 lah gitu. Dan saya juga sangat menyesal sekali tidak bisa menghadirinya, sampai menguburnya nggak bisa karena ada tugas majelis taklim ibu-ibu, mereka juga perlu dibimbing. Yang ngaji orang yang sudah sepuh-sepuh semuanya, mereka juga dibimbing, mudah-mudahan dapat husnul khotimah. Gitu. Jadi sehingga saya bisa datangnya baru sore harinya. Ya, ngaji juga kurang khusyuk saya waktu itu tuh, ya, karena pengen segera kesini. Nah, itu sekitar kematian, bisa disebut ajal, bisa disebut al-maut, bisa disebut rujuk atau kembali kepada Allah. Sekaligus berarti tiga-tiganya menyatu. Ya memang almarhum Kang Usman itu sudah expire, Kang Usman juga sudah dilunasi oleh Allah, Kang Usman juga sudah kembali kepada Allah. Nah, setelah pulang, lalu kita sekarang melihat ada tertinggalnya anak dan istrinya, itu juga titip, ya kan gitu, ya dieman lah, ya kan begitu. Kemudian yang kedua, pertinggalnya itu majelis zikir wa bima, itu juga peninggalannya juga jangan sampai karena beliaunya sudah pulang lalu bubar, ya jangan dong dipelihara. Andai kan belum ada, ya dipaksakan ada, karena tidak ada rotan akar pun jadi akar pun berguna. Nanti juga lama-lama jadi rotan juga, Pak. Ya, saya kira paling lama setahun nanti juga jadi rotan. Nah, itu. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang Wabima, silakan konsultasi dengan kami, barangkali hubungi saja nomor HP-nya Kang Maman atau Kang Ibnu, ya. Nanti dikasih tahu sama sini Kang Ibnu, ya, barangkali ada masalah apa atau kepada istrinya juga ada nomor telepon saya. Atau sebaiknya kabur aja lah, karena kadang-kadang seringnya tidak diangkat gitu ya, karena kita sibuk sekali. Nah, lalu majelis zikir atau wisata dan majelis zikir ya, majelis zikir Wabima ini memang ini perlu ketahui teman-teman bahwa pertama-tama majelis zikir yang diadakan di luar Pondok Tadang itu pertama kali sejarahnya adalah di sini. Nah, sekarang sudah banyak, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya,
di Malaysia ada ya. Di Malaysia dong, nyebar kemana-mana. Ini yang pertama kali, jadi harus kita perhatikan ini sekali. Kalau ada hal-hal kekurangan silakan minta bantuan, kami bantu. Yang penting kita jaga peninggalan almarhum Kang Usman ini dipertahankan. Kemudian lagi diniati begini ke depan. Majelis Zikir Ruang 5 ini bagi semua anggotanya itu ibaratnya seperti kontrak dunia akhirat. Bagaimana sih artinya begini kontrak dunia akhirat tuh? Nanti dalam WOM itu siapapun anggota yang telah meninggal dunia itu dikirimin doa. Ketika ada hadar itu cantumkan, nanti mulai besok ada setelah 10 nama itu lalu ilarohi Ustadz Usman bin Qasim Al-Fatihah. Ada yang mati lagi, ditambah lagi terus begitu. Nanti kalau sudah ratusan digabung 10 jadi satu Al-Fatihah. Artinya bahwa kontrak dunia ini bagi yang menjadi anggota BEM5, percayalah nanti Anda akan selalu didoakan oleh saudara-saudara kita. Sebab belum tentu semua orang anak cucunya mendoakan. Saya juga belum tentu. Siapa yang menjamin anak saya mendoakan saya? Belum tentu. Malah mungkin yang mendoakan saya santri-santri saya. Dan ini saya mengatakan bukan teori, ini realita. Yang mengirim ila hadrati Syekh Sunan Gunung Jatuh anak cucunya bukan kok. Kena juga enggak, ya kan? Anak cucunya mungkin ada yang enggak pernah malah, ya kan? Kita melihat, nggak usah, tapi yang nggak usah jelek-jelekin orang lah. Ya. Seperti begitu. Jadi kontrak dunia akhirat nih Majelis Zikir Ruang 5 ini seperti itu. Tapi insya Allah makanya nanti dicatat nama keanggotaannya. Nanti siapa saja. Bayangkan Kang Usman meninggal, Zikir ini sampai 50 ke depan setiap minggu ada yang mengirim jamnya. Dan itu pasti sangat membahagiakan kita. Jadi diniati kontrak dunia akhirat. Paham nggak? Paham. Nah, nanti siapapun yang kepengen nanti setelah meninggal ada yang mendoakan terus menerus, itu pasti akan tertarik bergabung. Betul nggak? Semua orang kepengen didoakan kok. Nah, artinya bahwa jangan mengandalkan keluarga sendiri. Belum tentu bapak mati boro-boro doa, berebut nyongkel lemari, berebut mengambil sertifikat. Iya, sampai bapaknya nggak dimandi-mandiin tuh, berebut semuanya. Terjadi bertengkar sampai pengadilan. Jadi banyak sekali memang anak-anaknya boro-boro kesian ataupun terharu nggak berebut sampai ke pengadilan kok. Nah itu artinya bahwa kita jangan lengah yang percaya bahwa pada akhirnya kita harus tahu bahwa waladun sholihun itu juga tidak mesti harus anak sendiri, bisa anak buah, bisa anak didik, bisa anak santri, bisa rakyat sendiri, kan begitu. Kayak Mbak Sangkan itu kan rakyatnya yang mendoakan, bukan anak cucunya. Ini sangat menarik sekali. Silakan nanti dikembangkan, diumumkan bahwa Majelis Zikir Ruang 5 adalah berdasarkan kontrak dunia akhirat. Alhamdulillah. Sebab kalau kita mengumpulkan orang berdoa setiap minggu, berapa biayanya? Bayangkan, nggak cukup 5 juta loh mengundang orang banyak untuk mendoakan almarhum itu. Ini kan enak, sudah otomatis.
Nah, itu. Dan kemudian juga namanya majelis zikir situ. Nah itulah kira-kira saya titip keluarganya dan titip majelis zikir Wamimah. Kemudian Wamimah itu namanya doa Wamimah. Kenapa disebut Wamimah? Karena awalnya adalah surat Al-Baqarah, Wamimah rozaqnahum yunfiqun. Sampai ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa dan sebagainya. Semua itu adalah kumpulan-kumpulan ayat Quran yang berkaitan dengan rezeki. Jadi intinya mah doa Wamimah ini minta dilancarkan rezeki. Dari rezeki bil kasbi dengan usaha atau juga rezeki sampai dihantarkan oleh Allah seperti Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahwa Siti Maryam itu berkhalwat di dalam kamarnya di mihrab. Ketika Nabi Zakaria masuk, ternyata di situ banyak terdapat rizki Allah, makanan, pakaian, segala macam selengkapnya. Sampai Nabi Zakaria itu terkagum-kagum, orang nggak pernah keluar kamar kok ternyata dari segala macam ada. Lalu ditanya, Anna laki, dari mana kau dapatkan ini? Nah, dalam bahasa Arab, dari mana kau dapatkan itu lumrahnya umumnya itu bahasa Arabnya min aina laka hada, min aina laka hada. Saya pakai jam tangan, orang nanya min aina laka hada. Tetapi ketika saya itu mengendarai mobil Lamborghini yang harganya 12 miliar, dalam keadaan terkagum-kagum, bahasa Arabnya bukan min aina tapi anna laka hadza. Di kalimat anna laka hadza itu mengandung makna ta'ajub karena yang sangat luar biasa. Nah kalau saya naik mobilnya Kijang mah ya min aina laka hadza, tapi kalau naiknya Lamborghini anna laka hadza. Itu artinya kalau bilang anna laka hadza itu sambil matanya melotot, annalaka hadza gitu. Kalau jam tangan mah ya annalaka hadza, dari mana itu biasa. Kira-kira rezeki kita itu seperti itu, dari mulai kita usaha mencangkul, menanam padi dan sebagainya sampai kepada doa pada rezeki yang langsung diatur oleh Allah, dan itu tidak mustahil bagi kita. Karena Allah itu tetap saja innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja bedanya, kalau orang itu makomnya masih makom kasab, ya terpaksa harus keluar keringat dulu, mencangkul dulu, ya kan gitu. Kemudian nyebar dulu, binian kan ditanam dulu, diobati, 4 bulan kemudian 13 hari baru panen. Terpaksa punggung kita mesti dijemur di matahari dulu berhari-hari. Tapi kalau sudah makom tajrid, ya sudah tidak perlu usaha lagi. Kalau kita bertanya tentang makom tajrid itu seperti apa, pasti orang itu punya jabatan tinggi di sisi Allah, sehingga tidak usah ngantri ngambil gaji, tapi bendahara yang datang kepadanya sambil mikir nyuwun tabisanipun minta tanda tangan. Betul nggak? Kalau satpam kerjanya setiap bulan ya kalau ngambil gaji ngantri dong. Kalau bupati ngantri nggak? Ya enggak. Bendaharanya datang bawa kwitansi, bawa perol, minta izin lagi. Punten Pak, ganggu kebaikan. Maksudnya bilang minta maaf dulu. Ya, ini tanda tangan. Nah, diantarkan ke semua. Ya kenapa? Karena makom tajrid itu bukan orang yang tidak bekerja. Orang itu bekerjanya hanya untuk Allah.
Maka yang bayar adalah Allah. Kalau kita kerjanya kepada manusia, yang bayar manusia. Kalau kerja sama Cina, yang bayar siapa? Cina. Kalau kerja sama pemerintah, pemerintah. Kerja sama Allah. Nah, di sini kita masih ragu-ragu. Masih banyak orang Islam yang masih ragu-ragu. Kerja di Gusti Allah ya beli lipat kita. Penilai limpang. Karena dalam pikirannya tidak mungkin Allah ngasih gaji. Itu persoalan. Mudah-mudahan dengan majlis zikir ini akan menambahkan keyakinan kita yang sekuat-kuatnya bahwa Allah Maha Kuasa. Gitu. Jadi harapan itu semakin besar. Orang itu kalau semakin besar, kerjanya semakin semangat kok. Yang membuat kita kerja semangat itu karena ada harapan. Kalau nggak ada harapan, kita tidak terdorong bekerja. Ya wis turu bae limpah, kayak boya pepe. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi artinya situlah namanya makna wa mimma itu disebut wa mimma karena diambil dari kalimat pertama wa mimma rusaknahu mentekun, dan sampai sekarang sudah menjadi channel TV namanya wa mimma TV gitu. Jadi kalau yang pengen ikut ngaji salam dengan terlalu jauh, ya tinggal buka YouTube aja, terjarak jauh kok. Dan nanti sekarang sudah bisa dengan virtual ya, virtual kalau punya dengan HP ini bisa ya, ya bisa virtual, bisa nanya jawab nantinya gitu, pakai Zoom dan sebagainya. Kemudian doa wa mimma, ada doa siapa? Nah ini aneh doa ini. Doa ini berasal dari bahasa Arab doa ini. Dalam bahasanya doa, bahasa Arabnya doa, bahasa Inggrisnya doa, bahasa Jawanya donga. Donga kan? Iya, bukan doa, donga. Terus kan, donga aja. Artinya meminta. Nah, kata doa itu sendiri berasal dari sulasi mujarrad, ya, nakis wawi, artinya huruf lamnya, lam fiilnya berupa harful illah da'a yada'u, dal huruf sahih, ain huruf sahih, dan terakhir adalah huruf illah, makanya nakis wawi karena wawu da'a yada'u. Nah, ketika da'a yada'u nanti ketika ditasrif da'a yada'u masdarnya bisa du'aun, bisa dakwatun. Ketika masdarnya berbeda, maknanya berbeda. Da'ayadu du'aan atau da'ayadu da'watan, ada dua masdarnya. Kalau du'aan itu berarti permintaan atau permohonan. Tapi kalau dakwatan itu namanya undangan atau dakwah. Jadi hakikatnya bahwa berdakwah itu adalah mengundang. Nah, di sini juga ada kesalahpahaman, mungkin belum disetel pikirannya. Ketika orang berdakwah, artinya kan sama dengan mengundang orang. Nah, kalau mengundang orang itu, ya datanglah dengan baik-baik, mengetuk pintu 3 kali, assalamualaikum Pak Haji, punten ini ada undangan Bapak Haji Hasan minggu depan mau mengabdi anaknya, mohon dengan sangat bisa menghadiri. Kalau tuan rumahnya itu orang terhormat, Bapak Haji Hasan sendiri yang datang, ya kan begitu. Datang ke rumah saya, Buya, punten niki nyuwun kehadiranipun, saya mohon bisa hadir hari Minggu jam 9 akan nikahnya, mohon dengan sangat, sambil ngasih amplop dong, suruh dia hadir. Niki kangge transport 5 juta ya kakek. Iya kan? Dan atas kesediaan Bapak kami haturkan banyak terima kasih. Kalau undangan kan bunyinya begitu, kami akan mendapat kehormatan ya apabila Bapak bisa menghadiri acara kami, dan akhirnya dan atas perkenan Bapak menghadiri kami ucapkan banyak
Santun nggak begitu? Itulah undangan. Nah sekarang ada orang berdakwah bawa pentungan sambil takbir. Allahu Akbar. Apa begitu mengundang orang tuh? Iya, jadi berdakwah itu mengundang sebetulnya. Ya datanglah baik-baik, ya berikan bantuan, berikan pertolongan. Kalau orang yang lapar dikasih makan, orang itu bodoh diajarin. Kalau orang itu tersesat diingatkan, kalau orang itu bodoh diajarin. Kan begitu. Kalau orang itu lapar dikasih makan, kalau sakit ya diobati. Itu namanya berdakwah, bukan bawa pentungan sambil takbir. Masa orang lagi kunutan dijajak, ada lagi kunut ditendang. Itu berdakwah. Masa berdakwah nendang orang? Kira-kira kalau bapak-bapak ngundang saya untuk datang, terus pintunya ditendang gitu, oh sebenarnya kata tembak sudah. Mungkin datang nggak? Ya nggak mungkin dong. Itu logika. Masa invitation itu artinya dakwah itu bahasa Inggrisnya invitation, namanya undangan. Jadi orang berdakwah itu adalah orang mengundang. Untuk apa? Untuk menikmati hidangan. Isinya iman, Islam, hidayah, tawakal dan sebagainya. Santapan-santapan rohani itu. Berdakwah jangan ngerasain wow, segitu. Menyala-nyalakan orang lain, jadi tidak elok semacam itu. Nah itu makna dakwah. Kemudian makna doanya, karena da'aya do'u itu artinya permohonan. Tetapi juga da'aya do'u itu artinya memanggil. Ya, da'a Zaidun Amran, Zaid memanggil Umar. Mar, kadio. Nah, itu namanya iya do'u, memanggil. Nah, tetapi juga ketika kita itu berdoa kepada Allah, itu artinya memanggil Allah, tetapi bergeser akhirnya kita memohon kepada Allah. Nah, di dalam bahasa Arab itu jangan salah paham. Ketika kita berdoa kepada Allah, tetap menggunakannya fi'il amal. Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, isyrah sadri, lapangkanlah dadaku. Sepertinya kita meminta Allah. Rabbi yasir amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan lidahku. Terus kan ngomong Gusti Allah kan. Nah, itu namanya fi'il amar, artinya kata perintah. Tetapi karena datangnya dari bawah ke atas namanya permohonan. Fi'il amar itu maknanya kalau datangnya di bawah ditujukan ke atasan namanya permohonan. Kalau dari atas ke bawah namanya instruksi. Jadi kalau dari atas ke bawah namanya doa. Kalau dari atas ke bawah namanya amar. Kalau setara namanya iltimas. Biasanya kalau iltimas diawali dengan punten dulu. Punten Pak Haji, mohon maaf apabila berkenan saya minta tolong, kan begitu. Kok bisa baca sini? Tolong ambilkan gelas, gimana lagi? Ya nggak bisa dong. Nah itulah. Lalu selanjutnya gimana? Di dalam agama Islam itu diwajibkan sholat. Hakikat sholat itu apa? Itu adalah ad-doa. Sok dibaca kitab fikihnya, as-sholatu lughatan ad-doa, wastilahan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Jadi secara logat bahwa sholat itu adalah doa. Secara istilah sholat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Saya nggak tahu definisi ini betul atau tidak. Mungkin dibikinnya terburu-buru
atau dibikinnya pada zaman dahulu kala belum ada ilmu terminologi, sehingga harus kita maklumi banyak definisi-definisi yang tidak pas. Jadi mestinya dirubah kalau boleh mah, kalau nggak ya udah. Sebab begini, kan tadi dibilang apa? Salat itu perkataan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri atau ditutup dengan salam. Andai kan ada orang datang naik panggung, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini dengan sengaja ngomong bla 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 sambil muter-muter, sambil tunjuk sana tunjuk sini, ya kan gitu. Terus sekian saja ya, sampai di sini, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tuh kan? Takutnya sudah duluan, terus tunjuk sini, ya, terus akhirnya Assalamualaikum. Salat bukan? Berarti kan gagal. Berarti gagal. Kenapa? Kita jadi salah paham. Itu namanya salat tuh. Kalau begitu, tidak mudah mendefinisikan sesuatu, dan itu ada ilmunya, namanya ilmu terminologi. Bahasa Arabnya namanya ilmu mustalahat. Kalau tidak tahu ilmunya bisa salah. Orang mendefinisikan kursi tempat duduk, mungkin anak kita paham, tetapi ketika di buku ini banyak orang duduk, anak mengatakan ini adalah kursi. Nanti ada kelapa yang digergaji, di situ enak buat duduk, namanya kursi bukan? Kursi juga, karena tempat duduk. Karena kurang batasan sehingga mencakup yang luaran, atau juga berlebihan sehingga tidak menolak yang luaran. Umpamanya kursi itu adalah perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu yang berkaki 4, enak aja ngomong. Ibunya suruh anaknya beli kursi di kamar, keluar lagi nggak ada mah, nggak ada, itu kursi nggak ada. Akhirnya dibawa masuk, itu apa? Itu kan plastik, karena dibuat dari plastik, karena ibunya bilang kursi itu dibuat dari kayu. Nanti suruh ngambil kursi lagi, nggak ada lagi. Itu apa? Ya bukan kursi. Kenapa? Kakinya 3. Jadi tidak semudah itu. Oleh karena itu, kembali bahwa salat itu adalah doa, dan doa itu muhul ibadah. As-salatu doa, wa doa muhul ibadah. Salat itu adalah doa, dan doa itu adalah muhul ibadah. Jadi doa muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi artinya kapan saja kita berdoa kepada Allah, atau pikiran kita berhubung dengan Allah, kita berbicara kepada Allah dalam hati kita, ya kita berdoa. Nah makanya majlis zikir ini adalah kita berdoa. Makanya yusalli. Kenapa demikian? Karena orang berdoa itu sekaligus kita mengingat Allah. Makanya aqimis sholata lidzikri. Jadi muter-muternya nggak jauh. Zikir, sholat itu bolak-baliknya sama. Kita berzikir karena kita untuk berdoa. Kita sholat adalah berzikir juga. Nah jadi artinya bahwa kalau ada orang yang sekarang ada ajaran jaringan ya, sholat nggak penting, yang penting eling, gitu. Pernah dengar nggak? Nah iya, ya kalau saya nggak bisa menyalahkan, paling tegalnya centong. Kalau bilang malas, bilang aja malas, nggak usah muter-muter lah. Iya, masa
Ya artinya betul, secara lughatan betul bahwa karena dia berdoa ya berarti dia sholat, karena sholat itu adalah doa. Adapun bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan itu tidak pernah ada kesepakatan sampai sekarang. Tidak ada kesepakatan seperti apa kita sholat di Al-Quran tidak dijelaskan. Bagaimana ruku, bagaimana sujud, berapa rakaat, sholat apa saja nggak ada. Bolak-balik ya aqimus sholat itu saja. Lalu para sahabat menanyakan bagaimana sholat tuh? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat aku. Dari bakal kita rebay melu rebah perintah. Kita nyungsat, kita nyiringuk, uspur. Tidak dijelaskan. Makanya sampai sekarang sholat kita berbeda-beda. Ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Kenapa? Di Al-Qurannya bilang, wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Quran. Apabila kamu sholat, bacalah yang paling gampang dari Al-Quran. Kulhu, ya sudah selesai. Allahu Akbar, kulhu. Ibnu Abbas juga ditanya, adalah seorang sahabat, bagaimana sholatnya? Pada periode awal ya, belum ada petunjuk jelas. Kata Ibnu Abbas, ya idza qumtum ila sholat faqra'u ma tayassara minal Quran. Dijawab, baca Quran yang paling gampang aja dah. Baca yang paling gampang apa? Yang paling pendek tuh. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka huwal abtar. Nah, itulah persoalannya. Jadi nanti di penghujungnya mah bahwa ketika kita sholat, hakikatnya kita berdoa kepada Allah. Sekalipun bentuk doanya yaitu pada surat Al-Fatihah dan pada waktu kita duduk tasyahud. Dan itu sudah doanya lengkap. Cocok gimana tersebutnya? Rabbil firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Udah, sapu jagat. Iya, pengen cukup, pengen waras, pengen sehat, ya sudah selesai semuanya. Nah, itu namanya doa sapu jagat. Tapi sampai sekarang saya jarang orang membacakan doa tasyahud. Doanya sih nggak doa kan jalur kaki. Iya, ya sampai pada tuntai masih lapor dan sebagainya. Kakeknya enggak iya. Ini kira waktu pes yang sebenarnya badannya waras, rezekinya lancar, makannya lahap, tidurnya lelap, temannya banyak, anak-anak sehat walafiat, istri sayang banget, itu kan, itu aja filmnya. Nah, kemudian bahwa nanti setelah kita nanti ikutin wamimah, mungkin kita punya hajat masing-masing, kita bisa berdoa bersama-sama, tapi masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ikut wamimah kepengen punya anak, ada ikut wamimah kepengen padinya jadi, ada ikut wamimah pengen jadi diangkat pegawai negeri, ya kan begitu. Ada lagi wamimah kepengen dapat jodoh, terserah. Kita tidak bisa mengarahkan pihak apa, dan insya Allah semuanya dikabul. Saya yakin bahwa doa kita dikabul oleh Allah, dan harus yakin, jangan ada keraguan sedikit pun nanti doa kita dikabul nggak ya, pasti dikabul ya. Ini perintah dari Rasulullah sendiri mengatakan udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, hatimu yakin betul bahwa doamu bakal dikabulkan. Karena nanti pada akhirnya mah pengkabulan itu bukan ramuan doanya yang indah-indah. Allah nggak butuh dengan bahasa indahmu. Allah sudah maha indah sendiri, ya kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan senang yang indah.
Tetapi Allah nggak butuh dengan kata-katamu, doamu yang indah-indah begitu. Nanti yang akan dilihat oleh Allah adalah hatimu. Banyak orang berdoa sampai berbusa-busa nggak dikabul-kabul. Ada orang yang cangkemnya mingkem baik tapi dikabul. Karena yang berdoa adalah hatinya yang penuh yakin itu. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Keyakinan bahwa doa kita dikabul itu atas dasar kalau kita tidak minta sama Allah, minta sama siapa lagi? Pintu siapa lagi yang akan ku ketuk ya Allah selain pintumu ini? Dan jangan pernah bergerak, tetap di depan pintu dan ketuklah terus berkali-kali. Persoalan dikabulnya kapan? Terserah Allah. Bagaimana cara mengabulnya? Terserah Allah. Sopan santun berdoa, serahkan, waktunya Allah yang menentukan, dan serahkan bagaimana caranya Allah yang melakukan. Jangan ngatur bicara. Ini banyak orang berdoa ngatur Gusti Allah. Doa nggak ngatur. Dengarkan, ada orang berdoa begini. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini panennya bagus, amin. Mudah-mudahan orang yang pada utang pada bayar, amin. Mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta laku semua, amin. Terus ngalek-ngalek sama gue. Malaikat nanya, sini jaluk apa? Anu, pengen lu ngakaji. Ya kan ngomong bagus, sih pengen lu ngakaji, titik. Kalesan. Nah, ini jadi masalah. Ya, umpama seorang suami datang ke rumahnya, mah piring, loh, mah sendok, sabrang, bawang, beli perangkat-perangkat dari Rabi dan jaluk apa? Pengen mana? Ya kan ngomong khususnya banget. Allah diperlakukan seperti itu. Masuk akal nggak? Pantas nggak begitu tuh? Iya udah, tutup pohon saja. Ya, minta kepada Allah. Nggak perlu bahasa yang indah-indah muluk-muluk itu. Yang penting kita yakini bahwa ini yang aku minta betul-betul sangat mendesak sekali. Dan aku yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Ada satu contoh di dalam perwalian. Di Mekah itu musim kemarau, di Mekah, di Irak ya, di Baghdad, musim kemarau panjang sehingga mengkhawatirkan bisa kelaparan karena tanaman gandum akan gagal. Sang raja berdoa minta hujan, namanya istisqa. Rakyatnya diajak semua, penuh selapangan, berhari-hari salat istisqa, hujan gak pernah turun. Akhirnya ada seorang yang bijak mengatakan kepada raja, Tuan Raja, nggak mungkin dikabul karena kamu banyak dosanya, termasuk yang kamu ajak itu orang-orang bencoleng dulu, maling, copet, telembuk, medakusin berapa. Makanya doa istisqa ya pertama kita istighfar dulu, bertobat dulu sama Allah, kemudian sambil puasa dulu, baru ada pada cawuk-cawuk baik. Ya kan begitu. Jadi gimana? Udah masih mending minta tolong aja. Di sini ada orang yang doanya selalu dikabul Allah. Siapa itu? Namanya Syekh Abdullah. Ya udah silakan panggilkan. Dipanggil menghadap raja. Ada apa Tuan Raja? Tolong doakan kami ya supaya cepat hujan. Karena ini kita khawatir sekali. Ya silakan sholat istisqa sudah, tapi nggak dikabul-kabul. Coba kamu aja deh yang berdoa biar dikabul. Ya udah, mangga. Lalu Syekh Abdul itu ngacung tangan, ya Allah, sampean kus bisa kayutan tak? Laman yutan mau tarkapi wong ki Gusti. Bakal tegelnya mangga. Makhluk paling sampai ya.
Durung praktek sudah. Ya artinya begitu logika berdoa itu adalah rasional sekali. Allah tidak perlu bersopan-sopan seperti itu. Apalagi doa yang panjang-panjang sampai setengah jam nggak bisa habis. Doa kunut, akasa, doa itu semua. Pergantungan jalur apa empuh. Nah, itu semacam itu. Jadi ya itulah makanya saya betul-betul sangat menitipkan zikir wamim ini silakan dilanjutkan ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu kami saya bantu. Barangkali ada kesulitan mungkin bacaannya yang tidak paham, silakan datang ke sana ya kan begitu, hubungi saja Kang Ibnu atau Kang Maman sebelumnya. Itu saja saya kira pesan-pesan saya. Silakan dilanjutkan dan mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzana nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.